Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, berhubung karena kita tidak bisa bertemu secara luring, maka kali ini juga kita masih kuliah seperti biasa melalui daring. Tetapi kali ini Bapak tidak menyampaikan kuliah melalui Google Class. Karena kalau melalui Google Class mungkin eh, tidak bertemu secara langsung karena hanya bahan kuliah yang Bapak kirimkan. Pada pertemuan kali ini, tanggal 8 bulan 12 tahun 2021, dengan mata kuliah pengantar sosiologi, yang seharusnya kita langsung bertemu di dalam kelas, tetapi kali ini Bapak buatkan video untuk kalian bisa memahami apa yang disebut dengan konsep perubahan sosial. Di dalam pelajaran atau pengantar sosiologi, ada yang disebut dengan konsep perubahan sosial. Seperti kita ketahui bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat tersebut. Itu yang diuraikan oleh Profesor Selos Marjan. Jadi, sementara menurut pengertian atau konsep perubahan sosial, menurut King Davis memberikan definisi perubahan sosial adalah sebagai berikut. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Dari pengertian di atas terpaparkanlah bahwa perubahan sosial itu yang berubah adalah pada struktur dan sistem sosialnya. Jadi pada sistem sosialnya yang berubah. Sementara pengertian dan perubahan sosial, ruang lingkupnya adalah meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun imaterial. Artinya, baik berbentuk benda ataupun tidak benda. Penekanannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material atau kebendaan terhadap unsur-unsur yang imaterial atau non-kebendaan. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Jadi ketika terjadi perubahan sosial, akan ada pergeseran budaya dan kebiasaan yang mempengaruhi. Kebudayaan yang material, yang benda, akan mempengaruhi sistem kebudayaan yang bersifat imaterial atau tidak benda. Sehingga kedua unsur tersebut akan saling mempengaruhi. Perubahan sosial sendiri adalah segala perubahan terjadi di dalam lembaga kemasyarakatan atau kehidupan manusia dalam suatu masyarakat atau komunitas yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakatnya, kelembagaannya, sebagai himpunan kelompok manusia di mana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya. Artinya ketika terjadi perubahan sosial, maka terjadi itu pada lembaga kemasyarakatannya, pada sistemnya, pada komunitasnya, bukan hanya pada seseorang atau sekelompok orang, tetapi pada kelembagaan masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan sosial, maka akan mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat. Karena masyarakat akan berpikir menurut apa yang menjadi bahagian dari kehidupan komunitasnya. Jadi masyarakat itu biasanya mengambil keputusan adalah keputusan kebersamaan yang diputuskan oleh kelembagaan masyarakat. Sehingga mereka akan menentukan sebuah kebijakan juga berdasarkan keputusan bersama dalam sebuah komunitas. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Karena berdiri sendiri-sendiri maka akan tidak memberikan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial masyarakat tersebut. Karena di dalam kehidupan atau teori perubahan-perubahan sosial, kita nanti akan mengetahui tentang teori evolusi atau evolution theory, teori konflik atau konflik teori fungsional atau functional teori, dan teori siklis
atau cyclical theory. Jadi teori evolusi sendiri itu adalah teori bagaimana perubahan. Karena teori ini berpijak pada dasarnya pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Karena dia evolusi. Karena di sini nanti akan ada teori-teori lain yang menyusul. Mungkin nanti linear theories of evolution, universal theories of evolution, multi-line theories of evolution. Di unlinear theories of evolution, teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Karena pelopor teori ini adalah Auguste Comte. Jadi sebenarnya perubahan masyarakat menurut Auguste Comte adalah bagaimana sebuah perubahan sosial yang merupakan tahapan-tahapan kebudayaan manusia itu sendiri dari bentuk yang paling sederhana kepada bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Karena pada dasarnya bagaimana kita mengamati dari sejarah dan prasejarah, bagaimana kehidupan manusia zaman prasejarah atau zaman batu dan lain sebagainya yang menggunakan alat-alat yang ada di alam, dan berkembang ketika bisa mereka memproses hasil alam itu menjadi alat yang lebih sempurna, yang akhirnya pada suatu saat menjadi teknologi. Jadi perkembangan itu sendiri disebut dengan teori evolusi. Dan B-nya ada universal theories of evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap, karena kebudayaan menurutnya adalah manusia itu mengikuti suatu garis evolusi tertentu karena sudah ada garis tertentu. Karena menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen. Artinya masyarakat itu sendiri sebenarnya pada awalnya dianggap oleh Spencer adalah satu kelompok atau homogen yang sama jenisnya atau mungkin tribes atau sukunya akhirnya menjadi heterogen, bercampur. Karena biasanya terjadi ketika cross culture atau silang budaya, atau terjadi karena orang per orang dari kelompok etnis tertentu atau komunitas tertentu akan melakukan misalnya perkawinan antar etnis dan lain sebagainya, sehingga terjadi cross culture. Cross culture inilah menimbulkan bahwa manusia yang pada awalnya kelompok budaya yang pada awalnya homogen yang satu jenis saja menjadi heterogen. Artinya disitulah kompleksitas dari sebuah kebudayaan. Karena kebudayaan homogen akhirnya menjadi kebudayaan heterogen, begitu juga masyarakat yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Artinya di dalam sebuah perjalanan kebudayaan, bahwa tidak selamanya kebudayaan itu akan menjadi homogen, tetapi akan menjadi heterogen. Contoh yang paling simpel adalah bagaimana kita di Aceh, yang awalnya adalah Aceh sebagai sesuatu yang homogen, yang satu budaya, mungkin satu suku. Ketika terjadi pertemuan atau pernikahan antar etnis, maka di sana terjadilah masyarakatnya heterogen. Jadi pola pikirnya juga sudah berkembang dan akan berpengaruh dengan pengaruh budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar kebudayaan yang homogen itu sendiri, sehingga mereka bisa memandang orang lain dan menghargai orang lain menurut budaya yang berbeda, tetapi bisa saling menghargai. C-nya atau ketiganya adalah multi-line theory of evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian tentang perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu pada saat itu ke sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemukaan dan pengairan. Karena awalnya manusia dalam sebuah kebudayaan termasuk Indonesia sendiri atau di Aceh sendiri, bahwa masyarakat adalah masyarakat yang nomaden, artinya berpindah-pindah. Mereka akan mencari berburu dan lain sebagainya dan mencari
apa yang ada di hutan, tetapi mereka belum mengembangkannya sendiri. Itulah tahapan sebuah teori ini adalah bagaimana mereka dulu berburu dan pada akhirnya mereka akan berternak perkembangannya. Bagaimana mereka hanya meramu atau mengambil hasil-hasil hutan, akhirnya mereka akan bertani dan bercocok tanam sehingga mereka tidak payah lagi mencari ke dalam hutan untuk mencari kehidupan, tetapi mereka sudah berladang dan beternak sehingga apapun kebutuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka sendiri, mereka sudah dengan mudahnya memproduksi sendiri hasil pertanian, memproduksi sendiri hasil peternakan sehingga kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang sehingga mereka akan menciptakan teknologi-teknologi sederhana yang akhirnya secara bertahap manusia menuju kepada era modern. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial melekat pada struktur masyarakat. Itu disebut dengan teori konflik. Karena di dalam kehidupan manusia itu sendiri, pada dasarnya sejak awal bahwa manusia itu penuh dengan konflik. Konflik itu terjadi karena biasanya terjadi karena perebutan lahan, perebutan kekuasaan, perebutan hasil-hasil yang ada di hutan, perebutan hasil-hasil perburuan, sehingga mereka di dalam struktur masyarakat itu terjadi konflik sosial. Dan di teori ini sendiri menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial itu sendiri. Artinya sampai di era modern sendiri bahwa konflik sosial itu terus berkembang dan tidak pernah hilang dari muka bumi ini. Ketika manusia atau komunitas manusia ada, maka konflik sosial itu terus terjadi dan berlangsung terus. Jadi di teori konflik ini atau konflik teori ini, bahwa begitulah kehidupan manusia dari sejak awal prasejarah hingga zaman modern sekarang ini, tetap masih ada terjadi konflik-konflik sosial. Pandangan dari teori konflik lebih menitik beratkan pada hal-hal seperti berikut. Setiap masyarakat terus-menerus berubah. Ya memang, setiap masyarakat itu dari dulu hingga sekarang akan terus terjadi perubahan. Baik perubahan secara fisik manusia itu sendiri maupun sosial budaya mereka akan tetap berubah. Tidak stuck pada satu titik yang tidak akan pernah berubah, tetapi akan tetap berubah dengan perkembangan zaman sendiri. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat. Artinya ketika komponen masyarakat itu berkembang secara pemikiran, maka pemikiran itu akan merubah bagaimana kehidupan mereka sendiri dan bagaimana cara mengantisipasi dalam kehidupan mereka, baik secara sosial dan budaya. Dan budaya itu sendiri berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu, sesuai dengan wawasan yang semakin berkembang, sehingga masyarakat pun semakin bijak dan pintar, sehingga akhirnya setelah budaya bagaimana mereka mengupayakan bahwa sebuah perubahan dalam sebuah budaya untuk mempermudah kehidupan, maka terciptalah teknologi. C-nya, setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik. Itu hal yang biasa di dalam kehidupan, bahwa setiap komponen masyarakat itu sering terjadi ketegangan dan konflik. Bagaimana mereka menyelesaikan konflik adalah bagaimana mereka bisa memahami kehidupan sesama dan mereka merasa bahwa setiap manusia itu saling membutuhkan. Disitulah manusia disebut dengan makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Walaupun terjadi ketegangan dan konflik. Dinya kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan satu oleh golongan yang lain. Artinya di dalam kehidupan biasanya strata kehidupan itu sendiri membuat manusia akan terjadi konflik-konflik interest terhadap kepentingan, sehingga kadang-kadang ada terjadi kecemburuan sosial di antara elemen masyarakat. Tetapi ketika semakin manusia atau masyarakat itu berpikir dan wawasannya luas, maka mereka menganggap bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi bagaimana mereduksi konflik dan ketegangan itu menjadi sebuah pengetahuan yang mereka dapat selesaikan dalam berbagai hal sehingga mereka tidak berkonflik lagi.
Walaupun penyelesaian konflik selalu terjadi, di dalam kehidupan manusia, konflik-konflik berikutnya akan tetap hadir. Ketiga, ada satu teori fungsionalis atau functionalist theory. Artinya di sini mereka dalam ahli ini beranggapan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Tapi apabila terbukti disfungsional atau tidak berfungsi atau tidak bermanfaat, maka perubahan itu ditolak. Begitulah terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahwa unsur kebudayaan di dalam masyarakat itu ada juga unsur-unsur kebudayaan yang tidak memberikan manfaat. Tetapi ketika yang memberi manfaat, maka masyarakat akan menerimanya. Tetapi apabila itu ternyata tidak bermanfaat, maka biasanya komunitas kebudayaan atau komunitas manusia itu sendiri menolak sesuatu yang mempengaruhi kebiasaan mereka selama ini. Pandangan teori fungsional adalah setiap masyarakat relatif bersifat stabil dianggapnya. Kemudian setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat. Artinya komponen masyarakat itu membuat satu ikatan kepada komponen masyarakat yang lain sehingga terjadi kestabilan dalam struktur masyarakat itu sendiri. Jadi tidaklah manusia itu atau kelompok masyarakat itu bisa berdiri sendiri tanpa saling menopang. Artinya di dalam teori ini bahwa berpandangan bahwa setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi. Jadi integrasi dari sebuah masyarakat itu memang sesuatu yang harus terjadi. Karena itu akan menunjang kestabilan dalam masyarakat. Karena pendapat berikutnya adalah kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama atau konsensus di kalangan anggota kelompok masyarakat. Arti konsensus itu penting di dalam kehidupan. Karena konsensus baik yang tertulis ataupun tidak tertulis akan mengikat sebuah kehidupan masyarakat dan komunitasnya, akan mempercayai bahwa mereka saling terintegrasi dan saling ketergantungan. Karena ketika mereka berdiri sendiri-sendiri, maka kestabilan dalam sebuah sistem kebudayaan dan masyarakat akan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Keempat adalah teori siklis atau cyclical theory. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Seperti teori Oswald Spengler, teori Witterim, teori Alton Toynbee. Jadi ada beberapa teori yang mendukung pendapat ini. Oswald berpendapat bahwa pertumbuhan manusia mengalami 4 tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Tahapan tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat, bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan atau kematian. Artinya proses siklus itu memakan waktu sekitar 1000 tahun menurut teorinya. Sementara teori Witterim, semua peradaban besar berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Satu, kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Karena pada awalnya manusia secara budaya mengetahui bahwa ada kekuatan supranatural, walaupun pada dasar sebelumnya mereka tidak mempercayai Tuhan, tetapi mereka ada mempercayai kekuatan supranatural atau kekuatan gaib. Sehingga dulu sebelum adanya agama masuk ke Indonesia atau ke belahan dunia ini, maka mereka percaya kepada kekuatan supranatural seperti animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan kepada roh-roh dan dinamisme adalah kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib. Sehingga mereka percaya bahwa pohon-pohon itu mempunyai kekuatan yang tersembunyi dan harus disegani dan ditakuti. Kedua, menurut teori Witterim adalah kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati atau supranatural dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal. Artinya setelah perkembangan manusia, Tuhan adalah manusia mempercayai bahwa kebudayaan atau unsur supranatural atau kekuasaan yang maha kuasa itu harus dibengarin dengan
rasionalitas. Apalagi kita sebagai seorang muslim bahwa kita memang dipercaya bahwa di dalam Al-Quran sendiri bahwa menyatakan bahwa apalah tatafakkarun, apakah kamu tidak menggunakan pikiran, apalah ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal. Artinya ketika kita mempercayai adanya kekuatan Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita juga akan percaya kepada rasionalitas yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa menggunakannya secara rasional untuk berpikir bagaimana menjalani kehidupan dan penghidupan di dunia ini. Tiganya kemudian sensasi. Kemudian sensasi adalah di mana sensasi merupakan tolak ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. Sensasi adalah kejutan-kejutan di dalam perkembangan kehidupan manusia. Sesuatu yang baru yang didapat oleh manusia. Itulah disebut dengan kebudayaan sensasi. Sementara C, Theodor Arnold Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami kepunahan kecuali peradaban barat menurut beliau yang dewasa ini beralih menuju ke tahapan kepunahannya. Jadi dewasa ini peradaban barat juga akan menuju ke tahap kepunahan. Maka dia berpendapat bahwa sebuah kebudayaan itu tidak akan abadi. Itulah tadi sekilas kita membahas tentang topik konsep perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan manusia pada dewasa ini dan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti juga bisa dipertanyakan ketika kita bertemu langsung. Dan video ini akan saya kirimkan melalui WhatsApp dan bahan kuliah akan saya kirimkan melalui Google Class. Selamat mengikuti dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.